Ghaflah itu artinya lalai. Berapa banyak manusia di muka bumi di detik ini, seperti kita duduk di masjid yang mulia ini, mereka banyak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kepada Allah, lupa dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita alhamdulillah Allah gerakkan kita duduk di masjid, ya Allah berikan taufiknya untuk ngaji Al-Quran, ya untuk belajar ilmu. Maka ini kita kembali ke awal tadi, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah limpahkan, Allah limpahkan nikmat-nikmat tersebut. Allah jadikan insyaallah kita termasuk orang yang senantiasa diberikan taufik Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, temanya akan meladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin disebutkan beliau mungkin sudah tahu ya. Beliau om saya. Ini pada yang belum tahu. Tidak tahu kan? Cuma nggak tahu ya. Iya Pak. Saya nggak ngaku. Jadi beliau om saya. Masya Allah, teman-teman dikabari bisa menggantikan posisi Ustaz Farhan tidak. Insya Allah bisa, karena kebetulan sore hari ini biasanya saya ngajar di pondok pesantren, tapi kebetulan lagi libur, jadi saya bilang insya Allah bisa. Sampai kapan bisanya? Bisanya ya kurang lebih sampai 2 minggu ke depan, sampai wayangnya masuk anak-anak sekolah, anak pondok pesantren masuk. Insya Allah saya siap. Terus temanya apa? Temanya meneladani Rasulullah, ya, hidup secara sederhana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajib. Temanya hidup sederhana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau meneladani Rasulullah, bagaimana kesederhanaan Rasulullah, maka kita harus tahu di antara apa sih penyebabnya kok Rasulullah hidupnya mau sederhana. Sederhana di sini dalam arti bukan tidak punya apa-apa, ya, dan juga bukan tidak boleh mempunyai apa-apa, ya, bukan tidak boleh kaya, ya, bukan tidak boleh menjadi miliarder, bukan. Ya, bahkan kalau bisa untuk akhir zaman, ya kata guru-guru saya, jadi orang kaya. Ya, kata guru-guru saya, kalau di akhir zaman, kita di akhir zaman, jadilah orang yang kaya, ya, tapi dengan cara yang halal. Untuk apa kalau menjadi orang kaya? Yang untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan, itu tujuannya. Ya, untuk dapat mudah membahagiakan orang lain. Nah, sederhana maksudnya adalah tidak mencintai daripada apa yang dimiliki, dalam artian kalau bahasa kitanya yaitu zuhud. Ada yang tahu zuhud Bapak Ibu? Zuhud, ya, zuhud itu seperti apa? Gak punya mobil, gitu ya. Zuhud itu gak punya rumah, ya. Zuhud itu tidak memiliki harta, gitu Bu. Zuhud itu pakaiannya compang-camping, begitu, bukan. Ya, zuhud itu bukan dari tampilan lahiriah, bukan. Ya, zuhud atau yang tadi disebutkan sederhana, ya apa adanya. Ya, zuhud itu sifat batiniah. Nah, ini penting, harus digarisbawahi ibu-ibu, bapak-bapak. Dan kalau kita mau hidup sederhana ala Rasulullah, kita harus tahu dulu apa yang dibenci Rasulullah, yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Ya. Apa lawan kata dari tadi daripada cinta dunia? Ya tidak mencinta dunia, atau bahasanya zahid, orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud, yang tidak cinta dunia itu bukan yang tidak memiliki apa-apa, ya. Karena ketika memiliki sesuatu, rumah, motor, pakaian, mobil, nah itu lahiriah yang nampak. Nah, untuk zuhud ini sifat batinnya dalam arti yang tidak nampak. Orang yang
ketika memiliki harta dunianya banyak, tetapi di dalam hati tidak peduli dengan harta itu, mau ada atau tidak ada, mau ada atau hilang, ya, mau ada atau rusak, yang tidak berpengaruh dalam hati, dan itu zuhud. Ya, ada mobil rusak, tapi nggak dibeli, itu termasuk zuhud. Ada motor dipakai, sudah berusaha dikunci setan, tiba-tiba diambil maling, hilang, kemudian hatinya tidak terpengaruh dengan hilangnya motor, itu baru zuhud. Artinya zuhud itu ada sesuatu di hadapannya, ada sekelilingnya ada sesuatu, tapi tidak dimasukkan dalam hati, itu zuhud. Jadi artinya zuhud itu bukan boleh punya apa-apa. Ada orang lagi, mohon maaf, yang mengatakan hidup harus zuhud, sederhana, ya, contoh Nabi, contoh sahabat, tidak punya harta apa-apa, tapi kemudian hari ini pengen, kok enak benar orang itu, punya mobil, punya rumah, kok bisa kebeli lagi, kok pengen. Nah, dia cuma punya motor satu, begitu dia bawa motor keserempet, marah, langsung minta ganti rugi, motor saya rusak. Ini bukan zuhud. Nah, ini hubbud dunia termasuk, ya, hubbud cinta dunia dengan, mohon maaf, barang atau motor yang murah, ya, meskipun lampu ini tidak punya apa-apa, tapi hatinya pengen sesuatu, ya, iri dengan sesuatu yang dimiliki orang lain, ya, barangnya rusak sedikit marah, itu zuhud, jadi tidak zuhud. Itu hubbud dunia, cinta dunia. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai tentang zuhud. Nah, Rasulullah bisa sederhana, mengapa kata tadi? Ya, karena tidak cinta dunia dan tentunya tahu bahwasanya dunia itu seperti apa. Maka dalam kesempatan yang sedikit ini di sore hari ini sampai jam berapa biasanya? Sampai maghrib. Nah, ini syutingnya jam 5. Ya, kurang lebih 2 jam lagi. 4 jam ya. 2 jam lagi bisa. 1 jam kan maghrib, 1 jam lagi bisa. Ya, insya Allah dalam waktu yang sebentar ini mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita amalkan, dan tentunya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berkaitan tentang hidup sederhana Rasulullah, kita tentang dunia tadi, nah, kita mendengarkan kalam ucapan daripada orang-orang soleh, kalam daripada Rasulullah SAW mengenai tentang dunia. Kalau kita tahu tentang dunia itu seperti apa, nah ini menjadi semangat kita untuk hidup zuhud, menjadi semangat kita untuk hidup sederhana, biasa-biasa aja, padahal hartanya, asetnya banyak. Nah, itu kan hebat, ya, asetnya banyak tapi hidupnya sederhana. Ini bagus. Ya, jadi kesederhanaannya tersebut, ya, kemudian hartanya dengan sebab kesederhanaan dimanfaatkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membantu saudara muslim. Nah, ini yang penting di sini. Ya, jadi punya sesuatu untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan. Nah, supaya kita bisa sampai ke situ, kita harus tahu dulu ini dunia itu seperti apa sih. Disebutkan di sini fil akhbaril masyhurah an Ali alaihissalam wa ghairihi. Di sini dari kabar bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, inna dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Kata beliau yang mungkin daripada kalam Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, inna dunya halaluha hisab, sesungguhnya dunia yang halalnya itu hisab, dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Itu yang apa Bu? Yang halal. Nah, gimana coba Bapak Ibu? Capek-capek yang rezeki di dunia, contohnya apa? Dihisab, susah lagi di akhirat. Sebutkan daripada ulama kita bahwasanya hisab nanti, ya, di mahsyar, ya, mahsyar sekian banyak manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, semuanya nanti dipertanggungjawabkan apa yang dimiliki.
Dan disebutkan jeda antara satu orang dengan orang yang lainnya khamsunia sana 500 tahun. Ya, kurang lebih jeda antara antrian satu orang ke orang yang lainnya itu 500 tahun. Bayangkan kita itu udah berapa tahun? orang segini aja kalau suruh ngantri setahun alah ngantri ngapain nggak capek-capek setahun ngantri suruh diem dia nggak ngapa-ngapain ini suruh diem sama Allah diem bertempat ditambah lagi dengan matahari yang secekal dikatakan kalau nangis sama secekal dikatakan lagi biasanya secekal itu ada maksudnya panasnya luar biasa ya kalau kita orang segini suruh ngantri aja nggak mau. Gimana nanti di masyarakat dari zaman Nabi Adam manusia sampai akhir zaman jarak antara satu orang dengan orang yang kedua 500 tahun. Haluha hisab yang awal yang hisab. Terus yang haram bagaimana? Wa haram muharrada dan yang haram nanti diadab. Yang haram akan disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab apa? Sebab perkara dunia. Yang halal hisab, yang haram diadab. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya qala Yahya bin Ma'in musibatani. Nah, di sini dikatakan dari sahabat Yahya bin Ma'in. Musibatani lam yasma'il awwalun wal akhirun. Dua musibah. Ya, ada dua musibah yang tidak pernah didengar oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Bimithlihuma lil 'abdi fi malihi 'inda mautihi. Ya, dengan sebab kedua musibah tersebut, ya, sebab dua musibah tersebut bagi seorang hamba yaitu bagian daripada hartanya ketika sudah meninggal dunia. Artinya ketika meninggal dunia ada dua musibah dari kita. Qila wa ma huma, dikatakan bahwasanya ditanya apa dua musibah tersebut. Qala yukhadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulli. Jadi harta dunia, harta kita yang kita miliki saat ini, ya, ada dua musibah. Yang pertama yukhadhu minhu, akan diambil daripada harta tersebut dulu semuanya. Kemudian yus'alu anhu kulli, dan akan ditanya daripada semua harta kita. Jadi kalau kita punya harta, punya rumah, punya mobil, nanti akan diambil harta kita. Sama siapa? Sama ahli waris. Ya, jadi mobil kita yang kita perjuangkan, berusaha kita beli, rumah kita yang besar, nanti akan diambil sama siapa? Ahli waris. Kita yang capek, ahli waris ya. Nikmat. Akan diambil. Jadi susah payah kita ini cuma apa? Cuma diambil sama orang ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh, alhamdulillah. Ya. Kalau ahli warisnya soleh, pasti akan dimanfaatkan untuk yang baik-baik. Ya. Untuk umat. Terlebih lagi, tentunya untuk dikirimkan hadiahnya untuk orang tua. Jadi rumahnya misalkan kedapatan anak yang soleh, alhamdulillah. Yang jelas itu kan juga punya kita lagi, kita dikubur dan kita bawa rumah kita. Ya, untuk anak-anak kita. Nah, keberuntungan bagi seseorang yang punya anak yang soleh, ketika orang tua meninggal dunia, dia punya rumah bekas orang tuanya, alhamdulillah, tidak capek-capek kata anaknya. Benar. Ya, sebagai saya anak untuk bakti kepada orang tua, saya membuat majelis di rumah saya. Setiap malam Jumat saya mengundang yasinan tetangga-tetangga. Ya, doanya tentunya untuk orang tua. Nah, tidak perlu didoakan untuk orang tua, itu amal sudah sampai. Kenapa? Majelis yasinan adanya pernah di rumah orang tua, hasil orang tua. Jadi orang bisa ngaji yasin, orang bisa berusaha tahlilan, orang bisa silaturahim, pahala wasilahnya sama rumah orang tua. Jadi pahala diberikan untuk orang tua. Ditambah lagi ilahu, al-fatihah ilahu, yasin ilahu untuk orang tua. Berlipat lagi pahala untuk orang tua. Masya Allah. Kalau orang anak yang punya mobil lagi, alhamdulillah saya punya mobil dari orang tua, nggak capek-capek. Mobil saya mau manfaatkan untuk tetangga saya, untuk saya keluar datang majelis. Kalau soal tetangga saya itu, kalau mau mobil silakan,
Kalau selama mobil ada di rumah silahkan pakai, boleh, masya Allah. Amal jariah itu apa untuk orang? Nah, ini kalau kedapatan anak yang kebalikannya. Nah, kalau kedapatan anak yang Salah. punya rumah ya sudah, belum bilang nih dia tadi buat kumpul teman-temannya ya. Ini kan kita bicara yang soleh ya. Yang salah itu kumpul di situ, mungkin ada yang melakukan, ada yang bawa perempuan bukan mahramnya, mobilnya dipakai ke tempat-tempat yang tidak baik, tempat siasan. Nah ini rugi. Nah, jadi termasuk musibah ketika kita punya harta kemudian kita tinggal. Dan yang kedua, musibahnya adalah wayus alun dan akan dipertanggungjawabkan. Ditanya, udah capek-capek kita cari, kita dapatkan, ya, dipakai sama ahli waris kita, ya ditanya kita. Nah, harta kamu dapat dari mana? Mobil kamu dari uang hasil halal dan haram, ya, hasil usaha atau hasil korupsi. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ada musibah. Kemudian bahwasanya ikut dunia yudhihi Allah mimman yuhibbu wa man la yuhibbu. Dikatakan bahwasanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya, sesungguhnya dunia yu'tihi Allah. Allah memberikan dunia man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai, begitu pula kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi untuk dunia Allah berikan kepada orang yang baik maupun orang yang tidak kasih sama. Orang yang iman sama Allah, orang yang iman sama Allah dikasih semua dunia. Orang yang soleh, orang yang salah dikasih semua dunia. Ada bagian semua. Jadi semua dapat, ya, nggak ada terkecuali. Orang yang taat sama Allah yang taat semua dikasih dunia. Walau illa man yuhibbu minal abrar, dan tidaklah Allah memberikan ilmu agama, nah ini khusus. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu agama illa man yuhibbu minal abrar, kecuali untuk orang yang mana dia adalah orang-orang baik saja, pilihan Allah. Nah seperti sore hari ini ya kita belajar ilmu, ya tidak semua orang yang diberikan, hanya beberapa. Tapi kalau dunia semua dikasih, orang kafir semua dikasih dunia. Orang barat yang gak iman sama Allah, pahalanya banyak, itu dunia. Memang Allah kasih dunia itu sama Allah. Kalau Allah cintai, kalau Allah kasih semua, maka kita tidak boleh iri atau pesimis terhadap rezeki orang lain. Ya, semua saudara sudah Allah tentukan kadarnya dalam dunia. Sudah ada yang gak dapat, semua dapat. Yang baru lahir dapat, ya, yang sudah tua dapat. Selama masih hidup semua dapat dunia, ya, tapi menurut kadar masing-masing, menurut ketentuan masing-masing. Nah, sebagaimana kalau kita ingat daripada kajian tafsir pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, nah, dia ini sudah pernah kita tafsir. Mungkin kalau pernah dengar bagian awal saja, ya ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim sebetulnya namanya sama-sama yang Maha Pengasih, penyayang sama. Cuma penggunaannya berbeda. Yang Ar-Rahman Maha Sayang, kasihnya Allah untuk seluruh hambanya di alam dunia. Ar-Rahim sama, kasih sayang, Maha kasihnya Allah untuk hamba-hambanya Allah, tapi tidak semua. Dan kapan diberikannya? Di akhirat. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Ar-Rahman, sayangnya Allah untuk seluruh hambanya Allah di alam dunia. Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah untuk sebagian hamba Allah dan tempatnya di akhirat. Nah, kita hidup di dunia, rezeki yang kita dapatkan, orang yang kita dapatkan itu daripada rahmat Allah. Jadi bagi semua. Dan saya ada yang miskin, ada yang segini, ada yang segitu, ya, semua sudah terkontrol. Maka kita tidak boleh pesimis akan rezeki. Santai saja. Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha. Ketika sudah berusaha, kalau dapat alhamdulillah, dan juga alhamdulillah. Itu tugas kita cuma seperti itu. Terus kalau ini nanti bisa mati,
Terus kalau misalnya kita nggak dapat rezeki, kita bisa mati. Ya, kita mati karena sudah ajal. Karena namanya ajal sama rezeki itu berkaitan. Kalau ajal tidak, berarti rezekinya sudah habis. Kalau rezekinya habis, pasti akan mati. Ya, jadi kita hidup di dunia santai saja. Ya, jalankan apa yang kita mampu dengan sesuatu yang halal tentunya. Ya. Rezeki sudah diatur. Nah, di sini dikatakan lagi bahwasanya ru'ya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana fid dunya tazidu 'inda Allah janaha ba'udatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila dunia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala janaha ba'udah, seperti atau bagaikan sebelah sayapnya. Janah itu satu sayap. Ya, jadi sebelah sayap, bukan sayap itu ada dua. Jadi sebelah sayap. Janah ba'udah ma saqaka furan minha syarban ma'an. Maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air minum. Jadi seandainya kata Rasulullah, bahwasanya ketika seandainya dunia ini bernilai, ya, berharga di sisi Allah itu bagikan setengah sayap nyamuk, pasti Allah akan memberikan orang-orang kafir minuman. Nah, di sini kita tahu janah bukan dua janah, bukan dua sayap, cuma setengah sayap. Kalaupun bernilai, nah dunia yang tidak disebut Rasulullah tidak ada apa-apa yang kita tahu ya, nyamuk atau lalat kan nggak berharga, sama sekali berharga. Ini bukan lalat tapi sayapnya. Itulah gambaran dunia kita. Jadi apapun sebanyak apapun harta dunia nggak ada seperti. Kita ta'lim itu dikatakan bahwasanya orang yang cinta dunia itu qalil, ya, lebih qalil daripada yang qalil. Dunia itu sedikit, lebih sedikit daripada sedikit. Dan orang yang mencintai dunia itu lebih hina daripada sesuatu yang hina. Ya kan? Dunia itu sedikit, lebih sedikit daripada yang sedikit. Kalau kita ambil contoh, apa sih yang kita sedikit? Misalkan kita kira ini air, airnya termasuk sedikit. Nah, dunia lebih sedikit daripada air. Ini perumpamaan apa yang kita kira sedikit, dunia lebih sedikit dari itu semua. Kalau kita kira sedikit itu setetes air, nah dunia lebih sedikit daripada setetes air. Artinya nggak ada harganya. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia berharga di sisi Allah, tentunya sudah pertama kali yang melakukan contoh untuk mengumpulkan dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dunia kita ini berharga di sisi Allah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa yang Rasulullah contohkan sederhana. Lahir dunia, kayak cinta dunia. Rasulullah orang miskin, karena siapa Rasulullah miskin? Rasulullah orang kaya. Rasulullah itu orang kaya. Para sahabat juga orang kaya. Saking kaya Rasulullah punya ratusan domba. Dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah pernah punya domba ratusan banyak. Kaya apa miskin sih? Sekarang kambing satu berapa? 3 juta. Kalau misalkan ada kambing 100, berarti 100 berarti 3 juta. 300 juta. 300 juta. Itu bukan 100, satu ratusan. Dan Rasulullah. Berarti kaya apa miskin? Datang orang babi, ya, orang yang bodoh, orang yang beriman sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah, ya Muhammad, nggak ada adab sama sekali. Ya Muhammad, Allah sendiri panggil Rasulullah nggak pernah ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Nggak ada. Sekian banyak Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan 25 orang. Nggak pernah yang adalah nama yang hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain pakai nama semua, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa. Itu Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini orang
orang Badui, orang biasa makin menangkap Rasulullah, ya Muhammad. Makanya Badui, orang berpengalaman. Ya Muhammad, sini berikan aku apa yang kamu miliki daripada apa namanya ghanam, kambing. Ambil. Ada berapa kambing kamu? Di atas. Ada berapa? Ada ratusan. Itu untuk saya semua, saya kasih untuk kamu semua. Allahumma sholli ala sayyidina. Gak mikir, ambil tuh, langsung senang ke orang Badui, dibawa ke kambing, semua dikirim ke kaumnya. Yang satu belum Islam, langsung mengatakan, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad sesungguhnya dia seorang nabi karena dia tidak takut miskin. Yang namanya nabi nggak mungkin takut miskin. Nggak mungkin dia takut miskin. Akhirnya apa? Sama kaum itu berbondong-bondong datang ke Rasulullah SAW memeluk agama Islam. Berkata berkat Rasulullah yang tidak cinta dunia. Jadi satu poin, orang yang tidak cinta dunia pasti bermanfaat untuk sendirinya. Orang yang hatinya tidak ada cinta dunia, yang biasa-biasa saja dunia, pasti manfaatnya tidak manfaat. Begitupun sebaliknya. Orang yang dalam hati cinta dunia, apalagi cintanya luar biasa, pasti merugikan banyak orang. Punya gaji sudah cukup, ambil uang rakyat. Kenapa? Karena cinta. Itu sudah kaidah. Orang yang cinta dunia sedikit, ya cinta dunia sedikit, ya tidak banyak, tetap dia akan merugikan orang. Paling nggak kita pelit. Orang yang cinta dunia kadar sedikit, ya dengan kadar sedikit, tetap akan merugikan orang. Kenapa? Dia punya apa namanya? Misalkan contoh yasinan. Contoh yasinan. Ini kadar dunia dikit, pada contoh. Tetap merugikan orang. Dibagiin besek. Misalnya yasinan ada besek, ya. Dibagiin besek. Ada orang kafir. Jadi mentok ketiak. Ini cinta dunia nih. Dengan apa? Dengan sekotak makanan. Dia pengen makanan kan? Karena itu cinta dunia ini sama makanan, sekedar makanan tadi. Ada orang kafir. Wah ini saya bagian asli juga nih. Bagian kayaknya kotaknya. Begitu sampai dia disimpan dulu. Siapa tahu udah habis. Kalau saya kasih situ nanti saya kayak kebagian. Saya biarkan dulu. Akhirnya apa? Betul. Perkiraannya betul. Bahwasanya kotaknya nggak cukup. Udah mentok dirinya dan dia simpan. Yang ini nggak dapat. Diamin aja. Makanya belum dapat aja. Waduh, udah habis nih Pak. Udah habis. Ya, alhamdulillah saya dapat. Pelit dengan menyebut nama alhamdulillah. Kenapa dia itu tetap merugikan orang dengan kadar cinta dan kasih orang. Cinta yang sedikit tetap pasti akan merugikan orang. Kalau cinta itu sama dunia. Bagaimana kalau cinta dunia itu luar biasa banyaknya. Bukan cuma satu, bukan cuma 5, bukan cuma 10, ratusan bahkan ribuan orang mungkin dengan sebab kita. Kalau kita cinta dunia luar biasa. Ngeri kan? Ya bro. Cinta dunia itu ngeri. Bahaya. Maka Rasulullah tidak mau dekat-dekat dengan. Ya, tadi contohnya, Rasulullah kasihnya ambil kambing semua ngambil. Manfaat untuk satu orang. Akhirnya manfaat untuk banyak orang. Semua orang itu masuk Islam dengan berkat Rasulullah yang tidak cinta dunia. Coba kalau Rasulullah cinta dunia, nggak ada yang masuk Islam. Dan kalau Rasulullah cinta sama dunia, nggak ada yang masuk Islam. Nah, kemudian bisa disebutkan lagi bahwasanya kalau Ali Hukiya anna Sayyidina Ibrahim al-Khalil ala nabiyina alaihi afdhalus salatu wassalam kana lahu arba'atu alaf kalb tahrusu ghanamahu fi unuki kulli kalbin tuqan min ad-dhahab fasuila lima fa'ala dhalik faqala li anna ad-dunya jifah wa talabuha kilab fa dafa'tuha li tulabiha. Nah di sini aja ada satu kisah ada Sayyidina Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam kana lahu arba'u alaf kalb.
beliau punya kalam anjing ya sebanyak 4.000 anjing. Ya, Nabi Ibrahim dulu punya anjing sebanyak berapa? 4.000 anjing. Buat apa kira-kira? Ngapain banyak-banyak buat anjing? Apa tujuannya? Tahmusu ghanamahu, untuk menjaga domba-dombanya Nabi Ibrahim. Anjing aja 4.000. Iya, akhirnya kesana. Dombanya berapa ya? Sudah cukup sebetulnya. Ini 4.000, jadi kita bayangkan banyaknya kaki domba. Ini nggak disebutkan jumlah banyaknya untuk apa domba Nabi Ibrahim. Yang disebutkan apa? Anjing saja kayaknya. Berarti tinggal kita bayangkan aja berapa banyaknya domba Nabi Ibrahim. Ini jadi orang kaya. Nanti kita itu sebetulnya orang-orang kaya juga. Itu tadi karena tidak cinta kepada kekayaan dunia. Fi unukin kulli kalbin mutubun. Nah, ini yang anjing tadi. Fi unuk yaitu di leher kulli kalb, di leher setiap anjing. Ya, pada ibu anjing tadi setiap di leher. Tubun minal nadha, itu dipasangkan kalung yang terbuat dari emas. Allah. Jadi dipakai kalungnya bukan kalung plastik atau kalung kulit, tapi kalung emas. 4.000 anjing semuanya kalungnya emas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasu'ila lima fa'ala dzalik. Maka ada orang nanya apa dalam pengertian Ibrahim tersebut. Fasu'ila lima fa'ala dzalik. Apa yang kamu katakan? Apa alasan dengan hal tersebut? Dijawab, dari anak dunia jifa. Kata Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya dunia itu jifa. Apa jifa? Jifa artinya bangkai yang busuk. Dunia ini apa? Kata beliau, sesungguhnya dunia ini bangkai yang busuk. Waktu labuhan kilat, dan yang menyukai daripada bangkai tadi yaitu kilat. Apa kilat? Anjing-anjing. Ibaratnya anjing, tidak benar anjing ini yang mereka suka sama bangkai. Fadafa'tu hadu kilabah, maka aku kasih di dunia sama anjing-anjing tersebut. Jadi dunia itu kata beliau bagikan bangkai yang busuk, yang cinta dunia itu seperti anjing. Maka anjing ini yang suka sama bangkai dikasih ke dunia. Kesukaan kamu bangkai itu dunia dimakaikan, dikawinkan. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu hakir, ya dunia itu hina. Yang cinta sama dunia lebih hakir lagi, lebih hina lagi. Mencintai sesuatu yang hina, berarti yang mencintai itu lebih hina daripada yang hina. Nah, ada orang suka sama bangkai, enggak ada. Nah, bangkai enggak kemakan, ya. Nah, orang yang suka sama bangkai lebih hina daripada itu bangkai. Nah, kalau dibilang, kemudian qala Ali rahimahullahu wajhan, daripada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu wajhan, inna dunya sittah asya, sesungguhnya dunia itu ada 6 perkara. Mat'um wa mashhur wa malbus. Yang pertama mat'um itu yang dimakan. Wa mashhur, dan yang kedua yang diminum. Wa malbus, dan yang ketiga yang dipakai. Wa markub, dan yang keempat yaitu yang dikendarai. Wa markuh, kemudian yang kelima adalah yang dinikahi. Wa masymu, dan yang keenam adalah masymu yang dicium. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, dunia itu yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang dikendarai, yang dinikahi, yang dicium. Kemudian dilanjutkan fa'ashraful mat'umat al-asal, dan yang paling mulia adalah sesuatu yang dimakan. Ya, jadi kan dunia itu kan makanan. Sesuatu yang mulia daripada makanan menurut agama kita adalah al-asal, yaitu madu. Jadi sesuatu yang mulia daripada makanan yang kita makan di dunia itu adalah apa? Asal, yaitu madu. Wa huwa madaqatu hubab, dan yang paling mulia dari makanan itu apa? Madaqah. Tempat singgah adalah hubab. Hubab itu apa? Lalat. Yang
fihil birru wal fajir. Sama saja yang menggunakan air itu orang yang baik maupun orang yang buruk. Kemudian lagi wahwa wa asyraful malbusat al-harir, dan yang paling mulia dari sesuatu yang dipakai adalah al-harir. Harir adalah sutra. Wahwa nasjududah, dan sutra ini berasal dari dudah. Dudah itu ulat. Sutra itu awal dari ulat. Kemudian wa asyraful marbubat al-faras, dan yang paling mulia daripada kendaraan yang ditunggangi adalah al-faras, itu kuda. Biasanya Ali zaman dulu kan belum ada mobil, maka ngomongnya faras kuda. Kalau misalnya Ali zaman sekarang yang bilangnya apa? Ferrari, Lamborghini, Bugatti, semacam itu. Nah, karena zaman dulu belum ada mobil, ya kendaraan paling mulia itu kuda zaman dulu. Maka kata beliau kendaraan yang paling mulia adalah al-faras, yaitu kuda. Kemudian wa alaihi yuqtalu ar-rijal, dan daripada kuda ini terbunuh seorang laki-laki. Dari kuda dipakai untuk peperangan. Dengan peperangan tersebut jadi sebab bahwasanya orang terbunuh di atas kuda. Kemudian wa asyraful manuhat al-mar'ah, dan yang paling mulia daripada pernikahan yaitu daripada al-mar'ah, perempuan. Kalau nikah yang mencari siapa? Laki-laki yang cari perempuan. Gak mungkin laki-laki nyari laki-laki. Soalnya itu GPT. Yang normal laki-laki nyari perempuan, yang perempuan nyari laki-laki. Nah, paling mulia daripada pernikahan tersebut yaitu perempuan. Wahya mabalun fil mabal. Nah, mohon maaf, daripada perempuan yang dicari, ya mohon maaf, bahwasanya dicari daripada perempuan adalah mabalun fil mabal, sesuatu, mohon maaf ya, lubang yang terdalam. Ya. Jadi cari perempuan itu lubang yang terdalam. Ya. Kalau nggak seperti itu kan nggak mungkin lah. Ya. Laki-laki sama laki-laki kan nggak mungkin. Ya. Luar fitrah. Nah, ini cari daripada perempuan, daripada itu semua adalah bagian itu kan di mana bagian tersebut tempat keluarnya kotoran. Wa asyraful mashmumat al-misk, wa innal mar'atu tuzayyinu ahsana syai'in ha yuraddu aqbahu syai'in. Padahal yang paling bagus dari kita perempuan itu bagian yang dihiasi wajah. Kan bagus bikin wajah perempuan. Tapi yang diincar sama laki-laki apa? Yuraddu aqbahu syai'in. Tapi yang diincar dan dicari, yang tujuan daripada seorang laki-laki adalah bagian yang kotor. Ya, mohon maaf ya. Itu memang sudah menjadi sunnatullah fil hayat, ya, untuk menjadi wasilah teladannya manusia. Tapi apa perantara bagian yang kotor. Ini gambaran perniagaan. Yang bagus dan yang bagus, tapi yang dicari masih yang kotor. Wa asyraful mashmumat al-misk, dan yang paling mulia daripada sesuatu yang dicium itu al-misk, minyak misik. Dan minyak misik di sini wahwa dam, yang mana terbuat atau berasal daripada dam, dan itu artinya darah. Jadi minyak misik ini termasuk daripada campuran darah. Itu yang paling. Walhasil ini perkara dunia. Dan satu terakhir kisah, ya. Maghrib jam berapa Pak? 57. Terus. Dan di sini disebutkan daripada ruya fi akhbari Adam alaihi salam. Di sini daripada kisah Nabi Adam alaihi wassalam, annahu lima akala minasyajarah taharrakat sa'idatu. Ini kisah di antara juga sebabnya Nabi Adam turun ke muka bumi. Kalau kita tahu kan sebabnya makan buah, ya, buah kuldi. Kemudian Allah itu masuk diturunkan kemana? Ke bumi. Di sini di antara kisahnya lagi adalah sebabnya daripada memakan buah. Ketika Nabi Adam akan syajarah, memakan yaitu suatu buah daripada pohon, ya. Taharakat sa'idatu, langsung bergetar, ya, pencernaan Nabi Adam.
Kita sama-sama tahu namanya di surga mau makan sebanyak apa pun gak akan kenyang. Ya. Mau makan sebanyak apapun bukan karena kita lapar. Di surga tidak ada lapar, tidak ada kenyang, yang ada hanya nikmat. Jadi makannya kita di surga bukan kita karena lapar, bukan kita karena pengen kenyang. Makanya kita di surga karena untuk menambah tambah nikmat. Karena disebutkan bahwasanya satu suapan di surga itu yang kita rasakan nikmatnya seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Ya, kita kalau kita makan di dunia, makan yang kita rasa nikmatnya bagian apa? Lisan, lidah. Tapi kalau di surga nikmatnya bukan hanya lisan, dari ujung rambut sampai ujung kaki nikmat semua. Suapan kedua nikmatnya double, lebih nikmat daripada makanan pertama tadi. Dan dirasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa menghilangkan nikmat yang pertama tadi. Bisa dibayangkan apa nikmatnya surga pertama. Makanan suapan ketiga nikmatnya lebih besar daripada suapan kedua dan pertama tadi. Dan dirasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa menghilangkan nikmat yang kedua dan pertama. Dan begitu pun seterusnya. Dan nikmat itu baru sudah nikmat apa? Makanan. Maka orang di surga makan itu bukan karena dia lapar, bukan karena dia pengen, tapi karena nikmat. Nah, Nabi Adam ketika di surga makan, minum, makan. Ya, kemudian ada Siti Hawa makan, minum, nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, taharrakat sab'aidah, langsung bergetar. Ini jadi Nabi Adam makan itu nggak langsung turun ke surga, kan? Dan tidak langsung turun ke mana? Ke bumi. Ada prosesnya itu. Ketika habis makan buah khuldi setelah digoda oleh iblis, bergetar dulu perutnya. Heran Nabi Adam. Selama itu makan di surga biasa-biasa aja, akhirnya nikmat. Tapi ketika makan buah khuldi itu kok langsung bergetar nih. Pencernaan kita kayak kita habis makan itu. Nah, kalau kita makan pedas, kan mau 100. Makan kenyangan, dia enak buat kita. Kayak kamu tadi. Nah, ini yang dirasakan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Li khuruji mules ingin mengeluarkan sesuatu yang cair dalam tubuh. Kemudian walam yakun dzalika maj'ulan fi syai'in min anqimah al-jannah illa fi hadhihi syajarah. Yang mana tidak pernah terjadi satupun dari sekian banyak buah yang dimakan Nabi Adam, melainkan hanya buah ini. Jadi sakit perutnya gara-gara cuma makan buah khuldi saja. Kemudian falidzalika nuhiya an akliha. Karena sebab ini ya, sebab yang seperti ini maka Nabi Adam dilarang. Jadi Nabi Adam dilarang makan buah itu apa diantaranya karena buah itu bikin sakit perut. Dan ternyata ini menjadi proses bahwasanya Nabi Adam akan bertemu dari surga kemana? Tapi prosesnya seperti itu. Maka Allah larang dulu jangan makan itu karena kalau makan buah itu perutnya apa? Mules. Qala faja'ala yaburu fi jannah. Maka dikatakan bahwasanya Nabi Adam yang jalan nanti di surga. Maka yang tempat pembuangan. Nah, sayangnya salah alamat. Di surga yang tidak ada toilet. Di surga tidak ada toilet, di surga tidak ada kamar mandi. Sementara pembuangan kan tempatnya di situ. Surga tempatnya nikmat, tidak ada tempatnya kotoran. Nah, ini prosesnya. Nanti ada keliling surga, keliling semua tuh. Nyari pengen buang sesuatu dari dalam tubuhnya. Kenapa? Karena ketika makan itu yang dalam riwayat disebutkan muncul dulu buah khuldi dan juga mohon muncul teman. Setelah muncul itu maka Nabi Adam merasakan sesuatu dalam perutnya bergejolak lagi nih. Ingin keluar dia rasa dari perut cari. Karena sudah muncul itu lubang depan lubang belakang mengeluarkan sesuatu maka cari tempat pembuangan di surga ada tempatnya suci bersih semua. Akhirnya apa? Fa'amarallahu ta'ala malaka. Maka Allah memerintahkan dua malaikat. Yukhatubuhu faqala lahu. Dua malaikat itu berbicara kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Katakan kepadanya, qul lahu ayyu syai'in.
Allah memerintahkan bilang sama Adam, Nabi Adam, apa yang kamu inginkan? Ya, apa yang sudah putar-putar nggak jelas yang disebut nggak pernah begitu, apa yang dia? Kalau Adam, maka Nabi Adam berkata, uridu an ad'a ma fi batni min al-adam. Kata Nabi Adam, aku ingin meletakkan sesuatu dari perutku yang mana perutku ini merasakan sakit. Mulus kayak kita mulus kan kayak kita mulang. Nah, itu pun Nabi Adam, saya ingin melakukan ini. Fakila lil malak, maka dikatakan bahwa malaikat berkata, qul lahu fi ayyi makan turid an tad'ahu. Letakkan di mana tempat yang kamu inginkan. A'lal furush, di atas kasur bisa, al surur ataupun di atas ranjang bisa, al ahar ataupun di sungai. Ini kita ya, kita dulu di sungai. Tahtal hilal asyar ataupun di bawah pepohonan, silahkan boleh. Hal turid hahuna maka naya subulillah, apakah kamu ingin tempat-tempat tersebut? Tempat-tempat tadi kan diperbolehkan. Kalau kamu di atas kasur, kata malaikat boleh. Di atas ranjang boleh. Di bawah pohon boleh. Kemudian di sungai boleh, silakan. Kamu pengen di tempat-tempat seperti itu? Kemudian kata malaikat, ihyub ila dunia, turunlah kamu ke alam dunia. Kenapa? Karena tempat-tempat yang disebutkan tadi adanya di mana? Di dunia. Tempat yang kotor di mana? Di dunia. Maka Nabi Adam untuk membuang kotoran tersebut tidak boleh, sudah harus di mana? Di dunia. Inilah di antara sebab prosesnya Nabi Adam turun ke dunia. Jadi tidak langsung diturunkan, tidak ada prosesnya. Maka ketika turun di dunia, baru Nabi Adam alaihissalam bisa membuang kotoran. Tempatnya di mana tuh? Dunia di mana? Tempat kita sekarang. Nah, ini perkara dunia. Ini masih banyak lagi sebetulnya ini. Berapa menit lagi Pak? 14. Jam 10 ya. 10 menit. 10 menit. Nah, biasanya sebelum maghrib ada ini kan? Lanjut. Tanya jawab. Ada tanya jawab. Oh boleh 10 menit ya. Nah, jadi kita tutup dulu ini. Walhasil ya, intinya ya, kita mencontoh Rasulullah untuk hidup sederhana. Bagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah bisa hidup sederhana, karena beliau tahu hakikat dunia seperti apa. Dalam garis bawah, bukan berarti kita langsung buang harta kita dulu. Kita punya harta, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari harta tidak tidak pusing, biasa-biasa saja. Yang penting berusaha jalan sedikit dengan berdoa kepada Allah, mencari yang halal. Ya, jangan sampai apa yang kita miliki ada dalam hati, baik itu kendaraan kita, rumah kita maupun keluarga kita. Ya, biasa saja. Ya, insya Allah kita termasuk daripada golongan orang yang zahid. Orang-orang yang tidak mencintai dunia, orang-orang yang senantiasa bisa memanfaatkan dunia di jalan akhirah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu sedikit boleh kalau kita mau ngobrol tanya jawab. Ya, ngobrol santai. Boleh, monggo. Terima kasih materinya dari kita. Mau nanya tentang buku kerja tadi sudah dunia itu. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang mengatur keuangan tadi. Maksudnya ketika ada uang, ada investasi untuk tabungan anak nanti, atau dewasa, ada asuransi dan sebagainya. Maksudnya termasuk cinta dunia itu. Maksudnya kita mata keuangan karena kan ada ilmunya tetap ya, begitu caranya selain mencari tetap mengelola keuangan. Cara tersebut termasuk itu nggak Jadi kalau kita mengatur keuangan, investasi keuangan kita termasuk
Kalau kita investasi untuk anak, ya, untuk kebaikan anak, untuk istri, untuk turunan, untuk kebaikan lillahi ta'ala, maka itu bukan dunia. Yang penting ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mempunyai sesuatu untuk karena Allah, tidak mempunyai sesuatu, kehilangan sesuatu untuk karena Allah. Nah, jadi ketika dia jatuh miskin atau menjadi kaya, kalau dikaitkan dengan Allah, maka itu tidak termasuk daripada cinta dunia. Nah, untuk investasi pun begitu tadi, untuk kebaikan, untuk pendidikan, terlebih lagi untuk agama si anak-anak kita, keturunan kita, maka hal yang seperti itu termasuk daripada akhirat. Tergantung niat kita, niat kita. Dalam ta'lim itu disebutkan, ya, suatu amal, ya, amal yang surah itu dunia, walakin lahul akhirat, waraksu. Jadi gambarannya itu dunia, tapi sejatinya akhirat. Begitupun sebaliknya, gambarannya akhirat sebetulnya dunia, tergantung daripada apa yang dilakukan. Nah, kita ambil contoh yang pertama, gambarannya dunia tapi akhirat seperti apa? Ya, kita gambarannya kita punya aset untuk umat, maka aset kita akhirat. Kita punya aset untuk anak, untuk kebahagiaan mereka, untuk agama mereka, ya, bukan untuk foya-foya, artinya untuk bagaimana mereka bisa akan Allah, bagaimana bisa sholat, juga bagaimana mereka bisa bersyukur pada Allah. Gambar hidupnya, kalau tujuannya seperti itu maka akhirat. Sibuk ini anak pasangan, bekerja dengan usaha sebanyak mungkin. Dan kalau tujuan kita seperti tadi, maka itu akhirat. Begitupun sebaliknya, gambarannya akhirat tapi dunia. Seperti apa? Datang ke masjid, ya, sholat 5 waktu, kemudian supaya orang yang dia menjadi ahli masjid. Gambarannya akhirat ke masjid sholat, tapi tujuannya begitu, maka sholat itu dunia. Jadi capek dia sholat, dia dapat pahala karena tujuannya makhluk yang ada sekedar kepada Allah. Sholatnya dunia, dia hanya menggugurkan kewajiban sholat, pahalanya itu bedanya. Dia sedekah banyak supaya orang lihat dia ahli dermawan, gak ada kaitan sama Allah, dan supaya saya menuju masalah tersebut. Nah, ini gambarnya akhirat, sedekah akhirat. Tapi karena tujuannya begitu, maka sedekah ini dunia, yang ada manfaatnya sama dia, yang ada malah dosa. Jadi begitu Pak. Kalau lebih tergantung bagaimana hati kita. Kita investasi itu untuk seperti apa. Maka dalam Islam tidak dilarang jadi orang kaya, tidak dilarang, malah bagus ya, supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Insya Allah akan bagus. Mungkin ada lagi Pak. Surga makan itu lah itu. 4 menit lagi. Ya, 4 lagi ya. Ibu-ibu mungkin ibu tuh. nggak berasa ya, santai. Yang untuk membersihkan hati selain kita dengan berzikir dan membaca Al-Quran, apalagi Pak? Dengan mengikuti kajian-kajian cara membersihkan hati tadi. Membersihkan hati selain zikir, baca Quran, kajian apa lagi? Ya tentunya banyak. Nah, seperti kita contohnya mau membersihkan pakaian, banyak caranya. Bisa dengan sabun rinso, sabun daya dan lain sebagainya, semua membersihkan hati. Tergantung bagaimana usaha kita. Dengan tindakan-tindakan. Iya, bisa. Artinya dengan usaha. Usaha itu kita misalkan dikir kan sarana membersihkan hati. Baca Quran sarana membersihkan hati. Kemudian mengenai kematian sarana membersihkan hati. Banyak. Tapi usahanya bagaimana? Seperti kalau kita mau nyuci, kita pakai daya, kita kan usaha dulu, bukan cuma daya kita celupkan, kita tinggal. Begitupun ketika kita dikir membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Kita pahami maknanya. Jadi kita, ya banyak orang mikir, la ilaha illallah,
lagi, besoknya ngomongin orang. Zikir la ilaha illallah di medsos, ya kena perangkap medsos, di medsos banyak kejadian orang, ikut-ikutan dia. Nah, terus yang salah apa? Dikit bukan. Yang salah sabar daya bukan, usahanya. Nah, usaha dalam berzikir ini memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus sakit. Satu zikir la ilaha illallah dengan kita resapi satu berarti sudah cukup. Jadi artinya nggak butuh yang lain kalau misalnya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan yang diberhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kita maknai nama itu benar-benar hebat. Karena disebutkan para ulama kita, zikir la ilaha illallah itu bisa mencegah kita dari maksiat, termasuk maksiat hati. Apabila kita bersatu zikir tersebut. Nah, dia intinya bagaimana usaha itu, cara usaha. Selain zikir, semangat Al-Quran tadi juga. Ya, mohon maaf kalau sudah hanya sekedar baca Al-Quran, pahala dapat, ya, pahala dapat. Tapi untuk pengaruh sama hati belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau kita bacanya biasa, ya, pahala dapat. Dengan takdir akan berpengaruh tentunya. Ya. Tapi tidak sebanding dengan ketika seseorang ketika dia baca, ya, dia memahami ayat-ayat yang dirasakan, itu luar biasa maksudnya. Ya, bukan berarti nggak boleh baca Quran, ya, sia-sia. Daripada membaca, ya lebih baik baca. Pahala dapat, kemudian keberkahan didapatkan. Untuk mengaruh hati, karena itu hati itu harus usahanya luar biasa. Lihat bagaimana sebenarnya berfoto baca Quran baru ayat baca sedikit masuk nangis. Bagaimana nggak bersih itu hati sahabat. Baca ayat dikit langsung nangis. Ya karena bahasa mereka, ya bahasa mereka dan juga mereka mendalami itu alam Allah. Baca dikit nangis, baca dikit nangis. Nah, bersih. Nangis aja. Bisa nangis. Kalau kita bagaimana bagusnya, artinya karena tahu yang bisa baca udah syukur. Nangis nggak bisa baca. Bisa baca. Ya sudah cari cara pokoknya usahakan. Kalau kata guru saya, kalau kita ibadah tidak bisa nangis, paksa yang nangis pasti bisa. Usaha segera baca Quran, kayak mana supaya nangis? Lagi bacaannya Berarti nangis lagi. Ya Allah, bagus susah. Nah, nangisan-nangisannya termasuk salah satu kesalahan kita. Akhirnya kita sadar bahwa kita nggak bisa apa. Ya, kita ini lemah. Jadi kita sadar kekuatan kita ini butuh dengan Allah. Dan gitu aja kita kalau bisa nangis nggak bisa baca Quran, ya Allah, ini bernama Allah. Butuhnya kita yang sama-sama itu jadi salah. Artinya ada usaha. Allah sama-sama termasuk saya lakukan dan kita semua termasuk saya juga seperti itu. Ada lagi sudah kan? Aisyah sudah Aisyah 17:54 nanti. 57 tadi. Ya boleh. Tadi yang disampaikan tadi, apa namanya, ilmunya banyak yang tahu, tapi prakteknya kayaknya susah. Jangankan hilang motor, hilang sendal. Kalau di masjid Di masjid aja udah. Google ya. Itu kehilangan yang sangat gitu kan. Nah, bagaimana caranya itu mengelola hati perasaan kita agar terlalu mencintai dunia seperti apa? Ya. Caranya seperti kita dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Dari usia lahir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika kita belajar
Jadi nggak ada yang langsung instan, kecuali mie instan. Itu juga masak dulu. Itu juga dimasak air dulu. Harus direbus dulu. Dan di dunia tiba-tiba ada. Jadi gimana cara kita prakteknya susah, ilmunya kita tahu prakteknya susah. Bagaimana cara tadi sedikit-sedikit? Jangan langsung. Oh, seperti sedekah sama. Ya kalau kita belajar bab sedekah, infakkan semua nanti Allah beri 10 kali lipat. Ya semangat. Langsung dia kuatnya cuma baru 5 kilo, langsung 100 kilo diangkat, kan kuat. Nah udah, dia nggak kuat untuk bersedekah, dia paksa semua, ini rumah sedekahkan semua. Besoknya mikir waduh, wah nyesel. Akhirnya nggak jadi, malah masuk yang kelasnya hilang, nggak dapat pahala. Sebagaimana kalau ada orang ilmu sedekah sedikit matematika, ya udah saya mau mulai setiap Jumat saya mau infak 5.000. Ketika hati 5.000 sudah dapat pengaruh, naikkan lagi 10.000, naikkan lagi 20.000. Begitu pun perkara dunia. Jadi tidak harus kita totalitas saya nggak cinta dunia, nggak bisa. Bagaimana? Bertahap. Dari hal yang kecil, ketika hal kecil hilang, ya Allah, kok sudah hilang? Kok selepas langsung ingat udah pas kan sudah saya bisa bilang akhir saya bilang apa musik kita sedang ini yang rugi hati saya rugi gara-gara sendal yang murah. Udah besok dapat saya mau infak masjid sendal 10 buah gara-gara saya tadi hilang. Untuk mengerangkan cinta sama saya sedang cepit saya beli sendal 10 untuk masjid. Sampai usaha sedikit-sedikit. Kemudian motor hilang, asetnya banyak, motor sempat kata kecewa, sampai ngambil marah-marah, lapor polisi dan sebagainya. Ingat asetnya kan banyak, bodoh amat saya. Udah, akhirnya apa? Saya besok mau beli motor, karena asetnya banyak ya, dan asetnya banyak. Saya beli motor, saya mau sedekahkan kepada saudari saya, adik saya. Orang yang miskin saya kasih ini hadiah untuk aku. Ya ini dalam artian kita tidak melihat keadaan kita masing-masing. Kalau kita bisa sedikit